Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Inayah. Di sini saya akan sedikit membahas tentang remaja dalam pergaulan bebas dilihat dari perspektif bunuh diri. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke pokok pembahasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas yaitu lepas sama sekali atau tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya, sehingga boleh bergerak, berbicara, berbuat dengan leluasa, tidak terikat atau terbatas oleh aturan-aturan. Merujuk dari pengertian yang saya sebutkan tadi, maka dapat diuraikan bahwa pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Istilah pergaulan bebas sudah bukan hal yang tabu lagi dalam kehidupan masyarakat. Tanpa melihat jenjang usia, kata pergaulan bebas sudah sangat populer. Akan tetapi, pergaulan bebas pada saat ini diidentikan dengan remaja menuju dewasa. Pergaulan bebas artinya tindakan di luar koridor norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pergaulan bebas dalam pemahaman di masyarakat identik dengan kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh remaja dan dapat merusak nilai dalam masyarakat. Menurut Kartono, ilmuwan sosiologi, menjelaskan bahwa pergaulan bebas merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, akibatnya mengembangkan perilaku yang menyimpang. Kemudian, hal-hal yang menjadi akibat dari pergaulan bebas remaja saat ini antara lain, yang pertama narkoba, yang kedua minuman-minuman yang mengandung alkohol, yang ketiga perjudian, dan yang keempat seks bebas. Akibatnya dari sekian kasus-kasus pergaulan bebas yang ada, dampaknya terdapat pada sikap ketergantungan apabila belum terpenuhi hasrat maupun keinginan remaja tersebut, yang akhirnya adalah nyawa sebagai taruhannya. Berdasarkan data yang dilansir WHO pada tahun 2005, Indonesia masuk dalam kategori negara dengan tingkat bunuh diri yang tinggi. Bahkan peringkat Indonesia nyaris mendekati negara-negara bunuh diri Asia, layaknya Jepang dan Cina. Tercatat setidaknya 50.000 orang Indonesia melakukan aksi bunuh diri setiap tahunnya. Angka tersebut menunjukkan bahwa setidaknya terjadi 150 kasus bunuh diri per hari di tanah air. Perihal yang lebih memprihatinkan lagi adalah turut meningkatnya kecenderungan angka bunuh diri pada penduduk usia muda, usia 16-30 tahun. Lebih jauh dalam ranah psikologi perkembangan, Monks merumuskan berbagai karakteristik yang dimiliki pemuda, yaitu sebagai berikut. 1. Memiliki kecenderungan untuk memisahkan diri dari orang tua dan berkumpul bersama teman-teman seusianya. Yang kedua, menjadikan norma kelompoknya teman-temannya sebagai patokan dalam berperilaku. Yang ketiga, berada pada masa-masa pencarian jati diri. Erik H. Erikson menyebutkan sebagai proses pencarian atau identitas ego. Yang terakhir, tengah mengalami krisis orisinalitas yang ditunjukkan melalui upayanya untuk membedakan diri dari anak-anak maupun orang dewasa. Berbagai bentuk ambiguitas pemuda yang tadi saya sebutkan di atas, sedari posisi sosialnya yang tanggung di antara anak-anak dan orang dewasa, berikut kejiwaannya yang labil akibat tengah dirundung masa-masa pencarian jati diri serta mengalami krisis orisinalitas, tak heran jika banyak pihak mendaulat masa muda sebagai periode yang cukup berat dalam hidup, layaknya masa transisi pada umumnya. Di satu sisi, gelora kebebasan yang dimilikinya seakan menjadikan pemuda sebagai sosok yang kuat dan kokoh, bahkan mampu menembus batas-batas yang ada.
Namun di sisi lain, kejiwaannya yang belum mapan turut mengindikasikan kerapuhan di dalamnya, ibarat sebuah mercusuar yang tampak menjulang tegar di pinggir tebing, namun sekonyong-konyong roboh akibat diterpa angin yang kencangnya tak seberapa. Cukup absurd bila banyak pihak membebankan serangkaian harapan pada pemuda selaku generasi penerus bangsa. Namun, sang pengembannya sendiri justru mudah ambruk kala menemui berbagai hambatan dan rintangan di tengah jalan. Salah satu bentuk keambrukan tersebut, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, terrepresentasikan melalui contoh paling ekstrim akan banyaknya pemuda yang sengaja mengakhiri hidupnya akibat permasalahan yang sesungguhnya dapat dikatakan sepele. Begitu pula kasus yang tengah marak disorot akhir-akhir ini. Sebut saja si A. Si A adalah mahasiswa tingkat akhir Fakultas Hukum di salah satu universitas di Jakarta. Ia melakukan aksi bakar diri di depan Istana Negara pada 7 Desember 2011 lalu. Hingga kini, tindakan si A menuai pro kontra luas terkait bentuknya sebagai aksi heroik ataukah bunuh diri semata. Belum tuntas benar kasus si A, kekasihnya si A, yaitu kita sebut saja si B, melakukan percobaan bunuh diri di depan makam si A dengan menelan 20 pil obat malaria hingga overdosis, meski beruntung nyawanya masih dapat diselamatkan. Dan kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan tadi, teman dekat memiliki pengaruh lebih besar daripada keluarga. Jika temannya mengenakan model pakaian yang sama dengan pakaian anggota kelompok yang populer, maka kesempatan baginya untuk dapat diterima oleh kelompok menjadi lebih besar. Demikian pula bila anggota kelompok mencoba minum alkohol dan merokok, maka pelajar cenderung mengikuti tanpa memperdulikan akibatnya. Manusia dalam kontrol sosial dipandang sebagai makhluk moral murni. Oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, dan teori tersebut sangat relevan dengan terkait sebab-sebab apa yang menyebabkan seorang remaja melakukan pergaulan bebas. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.